Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kiranya di tahun yang baru ini kita punya semangat yang baru, energi yang baru untuk lebih rindu dan lebih giat belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kita juga ada dalam berkat dan kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Sebelum kita belajar firman Allah, mari kita sama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang baik, atas setiap kasih, karunia, penyertaan dan pertolongan-Mu yang begitu luar biasa yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Allah, tidak hanya kami menikmati semua berkat dan kebaikan-Mu, tapi kami juga dapat mengenal pribadi-Mu dan mengerti apa yang menjadi panggilan dan juga menjadi tugas kami sebagai anak-anak yang telah Engkau pilih. Maka lembutkanlah setiap kami Bapa untuk dapat mengerti kebenaran firman yang akan kami dengar, dan biarlah kebenaran itu menjadi rema dalam diri setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan mengurapi setiap kami yang akan mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 20 sampai ke 44. Ini berkisah tentang Musa. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke-35 bagi kita semua. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atau hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Bapak Ibu Saudara, ada banyak teknologi dan juga inovasi yang dilakukan hari-hari ini sehingga membuat proses yang seharusnya bertahap banyak dan butuh waktu lebih banyak menjadi lebih singkat dan lebih cepat. Dari yang makanan seperti kita kenal ada mie instan, bubur instan, kopi instan, teh instan, sampai bahkan tahapan pembuatan bangunan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan bagaimana orang membuat bangunan sekarang ini, tidak seperti zaman dulu di mana orang membutuhkan waktu jauh lebih lama. Sekarang ini ketika orang membuat bangunan seperti hanya membuat puzzle ya. Karena setiap partnya sudah jadi dan kemudian tinggal disusun-susun sehingga menjadi jauh lebih cepat. Tetapi tidak semua tahapan itu bisa dilakukan dengan instan. Contohnya ketika orang membuat bangunan, pemasangan atau pembuatan fondasi tidak mungkin dilakukan dengan instan. Karena memang harus ditanam dalam-dalam, disusun sedemikian rupa, baik konstruksi besinya, batu-batunya, supaya bangunan itu menjadi kokoh saat nanti dibangun semakin tinggi. Begitu juga dalam tahapan kehidupan kita sebagai manusia. Setiap kita punya tujuan hidup yang telah ditetapkan begitu luar biasa oleh Tuhan. Tetapi hal yang tidak bisa dilewati adalah tahapan-tahapannya. Seorang manusia harus lahir dulu menjadi bayi, balita, kemudian menjadi anak-anak, tumbuh remaja, dewasa, meskipun pada akhirnya akan kembali menjadi tua dan kembali kepada Tuhan. Tapi ada tahapan-tahapan kehidupan yang tidak bisa dilewati begitu saja. Sama seperti halnya dengan Musa. Kalau kita membaca dari Kisah Para Rasul 7 tadi, kehidupan Musa pun memiliki tahapan-tahapan. 40 tahun tahapan pertama, 40 tahun tahapan kedua, dan 40 tahun tahapan ketiga. Bagaimana kemudian dia menggenapi tujuan yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupannya. Dimulai dari tahapan pertama, bagaimana Musa ini dilahirkan. Musa lahir pada saat Raja Fir'aun sedang mengalami ketakutan sehingga dia membinasakan bayi laki-laki yang lahir dari orang-orang Israel pada waktu itu. Sehingga ayah dan ibu Musa harus menyelamatkan dia begitu rupa sehingga akhirnya Musa bisa diambil sebagai anak angkat oleh putri Fir'aun. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau membaca di dalam Keluaran 1 ayat 9 dan 10, maksud saya dari Keluaran 2 ayat 9 dan 10 dikatakan begini,
Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Jadi Musa kecil tidak sungguh-sungguh langsung berada di istana Fir'aun, melainkan dia ada di rumah orang tuanya, disusui oleh ibunya. Dan kita tahu bangsa Israel ini terkenal bagaimana cara mereka mendidik anak-anaknya dengan menanamkan firman Tuhan atau menanamkan kebenaran tentang Allah itu sedari mereka masih kecil. Dan karena keterbatasan faktor media yang saat itu ada, beda dengan zaman sekarang di mana mengajarkan anak-anak bisa lewat buku, lewat video, lewat audio. Pada zaman itu ketika orang mengenalkan atau mengajarkan sesuatu, cara paling sering yang dilakukan adalah dengan membacakannya, menyampaikannya, sehingga diingat-ingat, diulang-ulang supaya terus menjadi ingatan yang tertanam begitu baik dalam diri seorang anak. Saya yakin Musa juga diajarkan secara demikian oleh ibu dan bapaknya. Dia dikenalkan tentang Tuhan yang benar sehingga di dalam dirinya tertanam kebenaran tentang siapa Allah yang telah menjadi Allahnya orang Israel, yang telah memilih mereka menjadi bangsa pilihan, yang telah menyelamatkan mereka dan melakukan karya-karya luar biasa terhadap bangsa ini. Karena setelah besar barulah Musa ini dibawa kepada putri Fir'aun. Dan di tahap pertama dalam kehidupan Musa membutuhkan waktu 40 tahun untuk dipersiapkan oleh Tuhan, mulai dari kelahirannya sampai 40 tahun ini, untuk kemudian bisa menggenapi panggilan dan pilihan Tuhan atas hidupnya. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 22 dikatakan begini, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Selama 40 tahun Musa dipersiapkan sedemikian rupa oleh Tuhan dengan melalui didikan putri Fir'aun ini, sehingga dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Artinya dia orang yang cakap, dia orang yang hebat pada saat itu, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dan kemudian ketika kita baca di ayat 23, pada waktu ia berumur 40 tahun timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Nah, setelah 40 tahun dipersiapkan, maka Musa memulai digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk masuk ke 40 tahun tahapan berikutnya, yaitu ketika akhirnya dengan beberapa peristiwa yang terjadi sebelumnya, Musa ini kemudian dibentuk oleh Tuhan, diteguhkan, dikuatkan terhadap panggilannya melalui semak duri yang menyala-nyala ketika dia melarikan diri kemudian dari bangsa Mesir. Dan sejak saat itu Tuhan memprosesnya sedemikian rupa. Meskipun dia menjadi seorang gembala, tapi dia juga kemudian berkeluarga, dan dia dikuatkan dengan peneguhan Tuhan melalui panggilannya itu, sehingga Musa pun siap untuk menjadi pemimpin dari bangsa yang besar, tapi juga yang terkenal tegar tengkuk, yaitu bangsa Israel. Karena setelah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Tuhan, maka 40 tahun tahapan berikutnya Musa memimpin bangsa Israel ini untuk benar-benar keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan dengan melewati perjalanan yang begitu berat, penuh tantangan dan ujian selama berada di padang gurun. Jadi 80 tahun Musa melalui tahap persiapan dan pemrosesan Tuhan untuk bisa menjalankan 40 tahun tugas beratnya menjadi alat Tuhan memimpin bangsa besar ini
untuk bisa menggenapi rencana Allah. Dan kita lihat bagaimana Musa memang berhasil menghantarkan bangsa ini menuju ke tanah Kanaan, meskipun dia tidak mendapat perkenanan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita itu dipersiapkan Allah untuk pekerjaan yang baik. Seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat yang 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita juga perlu mengingat diri kita ini adalah kawan sekerja Allah. Kita ini ladang Allah, bangunan Allah, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 3:9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita memiliki panggilan dan tujuan hidup yang jelas, karena kita ini begitu istimewa ya. Sama Tuhan diciptakan untuk sebuah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang besar. Bahkan dikatakan kita sebagai kawan sekerja Allah, kita juga adalah bangunan Allah. Sama seperti Musa tadi, dipersiapkan Tuhan untuk sebuah pekerjaan besar selama 40 tahun. Tapi untuk bisa berhasil dibutuhkan 80 tahun persiapan dan juga proses yang tidak mudah. Supaya siap, supaya berhasil menggenapi apa yang telah ditetapkan sebagai pekerjaan baik yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita juga. Sebagai panggilan kita untuk menjadi alat-alatnya Tuhan, menjadi berkat. Tapi kita harus tahu ya Bapak Ibu Saudara, seperti hanya Musa tadi, dia yang dipertanyakan oleh bangsanya sendiri, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atau hakim? Tapi kita harus menyadari bahwa pilihan itu bukan pilihan manusia, melainkan pilihan Tuhan. Ketika kita memahami panggilan dan apa yang telah Tuhan tetapkan dalam diri kita, kita mau dibentuk dan diproses Tuhan begitu rupa melalui semua tahapan yang Tuhan sudah tetapkan, kita akan dapat memenuhi apa yang menjadi destiny ya, menjadi tujuan yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, tahun ini adalah tahun di mana Tuhan juga memberikan kesempatan yang begitu lebar bagi setiap kita untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap kita. Untuk mau menjadi bangunan Allah, menjadi kawan sekerja Allah. Tetapi kita harus mulai dari mengenal secara pribadi dulu. Siapa yang mengutus kita, siapa yang telah menetapkan pekerjaan baik itu bagi kita, yaitu Tuhan sendiri. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Dan kita juga mau seperti Musa yang diproses demikian rupa. Mungkin proses kita tidak 40 tahun persiapan, tidak perlu 40 tahun proses seperti Musa yang butuh sampai 80 tahun. Setiap kita punya waktunya masing-masing untuk dibentuk dan dipersiapkan oleh Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita mau punya sikap yang mengikuti setiap proses itu dengan baik. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita lakukan, kita pakai dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Setiap hal yang kita kerjakan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kan tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Semua yang terjadi hari ini Tuhan persiapkan untuk kita mengalami sesuatu yang lebih luar biasa lagi di depannya nanti. Jadi mari kita mengikuti proses yang baik ini dari setiap aspek hidup kita, di mana Tuhan mau bekerja, membentuk kita, mempersiapkan kita, dan juga mau terlibat dalam pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan dalam diri setiap kita. Pada nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kalau Tuhan bisa memproses Musa sedemikian rupa, memberikan dia keteguhan hati, ketaatan untuk bisa menjadi alat bagi khotbah kemuliaan-Mu. Kami juga percaya bahwa kami pun juga dipersiapkan Tuhan untuk pekerjaan baik. Kami adalah kawan sekerja Allah dan bangunan Allah. Maka kami yakin bahwa Tuhan juga mempersiapkan kami dan memproses kami untuk satu pekerjaan yang baik, untuk kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Maka berikanlah kami hati yang taat Bapa, berikanlah kami hati yang setia untuk bisa mengikuti setiap tahapan proses hidup kami, bukan untuk menjadi bagian yang kami sesali dan hindari, tapi kami mengikuti setiap tahap dan proses yang Tuhan kerjakan itu dengan hati yang taat dan setia,
dengan terus memandang kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami percaya itu untuk tujuan yang baik. Dan kiranya Allah, Engkau memberikan juga hikmat-Mu supaya kami mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam setiap hal yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan dan kesanggupan untuk melalui hari-hari ini untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, selamat menjalani hari-hari Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan lupa bahwa setiap keberadaan kita adalah untuk memenuhi tujuan dan panggilan yang Tuhan telah tetapkan. Dan setiap hal yang kita alami adalah proses Tuhan untuk membuat kita lebih kuat dan lebih hebat di dalam kasih karunia-Nya. Sampai ketemu di KPA berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.